Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Ricky Ricardo, asal dari Kabupaten Kayong Utara, mengajar di SDN 14 Sedahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya anak-anak? Oke, berarti tidak ada yang sakit ya hari ini? Ada yang cedera atau terluka pada saat bermain di rumah? Tidak ada? Bagus. Silahkan pimpin temannya untuk berdoa, Ufmi. Belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Ufmi telah memimpin temannya untuk berdoa. Nah, habis ini kita tepuk semangat dulu biar anak-anak pada semangat. Yuk, silakan berdiri. Nah, tepuk semangat. 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 Oke. Selamat pagi. Pagi. SD 14 Sedahan. Untuk memimpin lagu. Silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sila. Makmur sentosa pribadi bangsaku. Oke, terima kasih Umi telah memimpin teman-temannya. Tepuk tangan. Gimana tentang pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa kita pelajaran minggu kemarin? Passing atas dan passing. Yang sulit yang mana? Passing atas. Kenapa sulit? Nggak latihan di rumah. Nanti latihan di rumah ya. Nah, sore-sore ke sekolah. Kalau ada yang latihan, ikut latihan. Oke? Dah, minggu ini kita akan belajar penanganan pada cedera. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar passing bawah dan passing atas. Minggu ini kita pembelajaran penanganan pada cedera. Oke, habis ini Bapak absen terlebih dahulu. Baik. Olivia. Siti. Salsabila. Kadek Priska. Uhmi. Okta.
Wapriajil. Komang Sastra. Ini Ketut Gita. Imade Yuda. Eliana. Oke, terima kasih. Berarti lengkap. Oke, ini Bapak langsung masuk ke pembelajarannya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya memahami jenis cedera dan penanggulangannya. Berarti nanti anak-anak akan belajar apa-apa saja cedera dan cara penanggulangannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menunjukkan jenis-jenis luka dan cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis cara menangani jenis-jenis luka dan cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Oke, itu kompetensinya. Kita langsung masuk ke pembelajarannya. Ini Bapak ada beberapa gambar, anak-anak bisa lihat dan nanti bagaimana ciri-ciri cedera yang ada di gambar. Nah, ini yang pertama, apa itu? Ada lebam biru di kulit. Ini apa ini? Apa? Memar. Oke, ini namanya luka memar. Nah, ini kakinya dibungkus menggunakan bidai. Kenapa nih? Kakinya patah. Oke. Nih. Punggungnya sakit. Kenapa nih? Oh, cedera otot. Oke, betul. Dah, kita langsung masuk ke pembelajaran. Nih. Apa kalian tahu jenis-jenis cedera? Nah, tadi kan udah ada 3 yang Bapak tampilkan di layar. Udah ada beberapa orang anak yang bisa menjawab. Nah, yang pertama memar. Apalagi? Apa? Hah? Patah tulang. Cedera otot, pendarahan. Yang terakhir pingsan. Nah, ada yang pernah pingsan enggak? Nah, ini yang sering nih kalau tidak sarapan pada saat apa? Upacara. Kena panas, berdiri, tiba-tiba kepalanya pusing, langsung tumbang. Oke, ini kita langsung masuk ke video pembelajarannya anak-anak ya. Silahkan disimak. Artian cedera dan luka. Nah, Cedera diperhatikan ya. Kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Fisik itu bisa anggota tubuh ya, bisa tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari cedera. Sedangkan pengertian dari luka adalah luka pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Jadi seseorang itu dapat mengalami cedera dan luka ketika sedang beraktivitas. Nah, sedang beraktivitas di luar ruangan. Anak-anak bisa
kadang-kadang Jadi, mengalami cedera atau tidak luka. berupa luka ringan, bisa berupa luka berat, cacat tubuh ya, bahkan. Untuk poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam cedera. Nah, Dan ini kita masuk ke penanganan. macam-macam cedera dan penanganannya. Jadi cedera itu ada beberapa macam ya. Kita bahas Keseleo. mulai dari poin pertama, macam-macam cedera, yaitu yang pertama keseleo. Tentunya kami tidak asing ya dengan kata-kata ini ya. Keseleo normal. Jadi setiap otong lebih jalan kena lubang. Nah, ini ototnya. Keseleo itu biasanya apa? Di mana? Keseleo. Ankle, kaki. Untuk yang kedua, Apa Ki? yaitu kram Tangan. atau otot tarik. Ini sering sekali di. Nah, ini kalau kram Jadi ya. biasanya pada saat apa? Perut, ya. Berenang. Apa itu kram? Biasanya kakinya yang kram. Kontraksi terlalu Makanya harus selalu pemanasan. Jadi seperti kalau terlalu keras bisa mengakibatkan itu besar. Yang ketiga, patah Nah, ini. tulang. Pada tulang ini adalah Ini, kondisi saat hubungan nah. antara kesatuan jaringan tulang terputus atau Tulangnya putus atau retak. tulang. Untuk cedera yang keempat yaitu cedera pada lutut. Lutut ya, dengan itu adalah cedera yang dapat mengakibatkan tubuh kita. Nih penanganan cedera. Bagaimana dalam penanganan cedera? Sebelum dibawa ke dokter rumah sakit, Penanganan ini, cara penanganan cedera menggunakan metode RICE. Jadi kalau kalian melihat cedera dengan menggunakan metode RICE. gimana cara penanganannya ya? Tadi seperti kita ke dokter atau rumah sakit, ini ya. Ini. Berarti nanti ini ya. RICE, R. RICE itu rest. Berarti cedera itu harus diistirahatkan terlebih dahulu. Kemudian ice dikompres menggunakan es. Kemudian C dikompres, ditekan. Terakhir berarti mengangkat bagian tubuh yang cedera agak tinggi dari biasanya, dari permukaan tubuh pada saat baring. Oke. Dari video tadi udah ada beberapa penanganannya. Anak-anak sudah tahu ada beberapa macam cedera, ya kan? Nah, habis ini Bapak akan membagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan satu penanganan cedera. Oke? Silahkan Bapak bagi kelompoknya. Silahkan 1, 2, 3, 4 dengan Okta. Sebelah sini. Kelompok 1. Oke? 1, 2, 3, 4 dengan Kimi. 1, 2, 3, 4. 3. Dah? Dah, silahkan dekatkan mejanya. Ya, silahkan anak-anak untuk ke kelompoknya masing-masing. Silahkan, yang udah Bapak bagikan tadi. Nah, ini kan 4. Iya. Yang gini ya, kalau mau enak
3 meja tuh kita jadi kita mandang laptopnya tuh nyaman sama-sama. Mereng sini. Jadi kita sebelah sini. Lurus. Nah, sini. Dah. 2 orang sini. Ini 3 butik luruskan mejanya. Anggap ya kita depan. Satu gigi sini. Oke. Udah, kelompoknya udah dibagikan kan? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok. Oke, dah silakan ke kelompoknya masing-masing. Dah? Nah, sebelah sana. Oke, udah. Ini nanti laptopnya dibuka. Terus cari tentang pembelajaran penanganan cedera. Dah, silakan. Yang gitu. Enggak, Pak, biar. Dah, silakan dibuka laptopnya. Dah dibuka. Nih, habis itu Bapak bagikan LKPD-nya. Nih. Oke, udah silahkan anak-anak cari apa yang udah ada di dalam LKPD tersebut. Oke, silahkan. Semuanya membantu cari temannya. Nah ini dicari. Cedera itu apa? Cari di internet. Dah silahkan. Apanya? Iya. Nanti kelompok 1 memar. Kelompok 2 patah tulang. Kelompok 3 cedera otot. Nih kelompok 3 berarti nanti cari tentang cedera otot. Oke, dah silakan dicari cedera itu apa dulu. Ditulis. Oke, silahkan dicari anak-anak. Gimana? Silahkan tulis. Dicari dulu pengertian cederanya ini di atas. Cedera itu apa? Dicari dulu pengertiannya apa? Pengertian itu, habis itu muat, tulis belakangnya. Tulis coba di sini. Ada apa? Dah, silahkan dicari. Pelan-pelan. Biarkan temannya nanti. Kimi, coba dekat-dekat sini, Kimi. Ngapalah kau di situ? Jadi tidak susah. Okta betul. Ngapalah di sebelah situ? Ya udah. Jangan temen dong, dibantu temannya.
Pengertian cedera. Gimana? Udah dapat? Dicari gambar-gambarnya, dilihat gambar-gambarnya. Gimana? Cedera itu gimana? Boleh, enggak apa-apa, dieksplor saja. Gimana gimana apa? Cedera. Dilihat. Itu apa tuh? Gambar apa? Kaki patah tulang. Nah, dilihatlah gimana cara penanganannya. Kan ada. Udah belum? Oke. Untuk proyek penanganan cedera ini, nanti anak-anak membuat catatan dan atau clipping tentang penanganan cedera yang diambil. Misalnya kelompok 1 tentang apa? Memar. Oke. Nanti difoto, misalnya ada teman yang memar, silahkan difoto. Terus diidentifikasi. Ini luka, ditanya korbannya, lukanya kenapa, terus kejadiannya di mana, oke? Nah, silakan. Paling tentang cedera saja. Pokoknya tentang cedera. Misalnya ada yang pingsan, ada yang memar, itu nanti dibuat di dalam catatan tersebut, oke? Oke. Nah, ini silakan dikerjakan dulu. Jangan diam-diam. Dicatat. Oke. Terus di sini ada peralatan untuk penanganan, tapi di sini itu untuk penanganan luka. Kalau penanganan luka kita pelajari minggu depan. Oke, dah cepat dicari. Jangan dibantulah kawannya. Udah belum? Ngapa belum?
Oke, gimana? Ya. Penanganan cedera otot tuh gimana? Dan sekalian dilihat gambar-gambar apa yang ada di internet tentang penanganan yang kalian ambil. Mana? Ada yang tidak mengerti? Nah? Ya, carilah. Ya. Udah dicarikan anak-anak? Udah, kelompok 3 udah? Kelompok 2 gimana? Udah selesai? Oke, kelompok 1 gimana? Oke, berarti kita mulai presentasi dari kelompok 1. Oke, Okta dan teman-temannya silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelah sini, yang luas sedikit. Kita kan yang memar ya. Ini kelompok memar berarti ya? Kelompok memar. Dah, silahkan dibaca gantian dari yang cedera. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Oke. Cedera adalah apa? Pengertian keadaan apabila kulit terkena benturan Kulit terkena benturan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, lanjut, silakan. yang memecahkan pembuluh darah kecil di bawah jaringan, maka kulit akan mengalami memar yang juga dikenal sebagai kontusi. Cara penanganannya: kompres dengan air dan air panas bergantian. Kompres dengan Air panas, air es. panas dan Kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan yang lain didengarkan. kepelir, istirahat untuk mencegah kecederaan lebih lanjut. Istirahat juga mempercepatkan memulihkan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera yang beraktivitas fisik. Yang lain ada pertanyaan untuk kawan di depan? Nah, presentasinya gimana? Udah bagus belum? Nah, berarti kalian udah mengerti ya tentang memar? Oke. Tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok memar. Nah, silakan duduk kelompok memar. Di belakang sini. Dah, silakan kelompok 2, kelompok patah tulang. Silakan maju ke depan kelompok patah tulang. Siapa yang baca? Umi ya? Yang patah tulang? Yang setelah bagian kalian lah patah tulang. Boleh? Ya. Yang di atas dulu enggak masalah. Pokoknya apa yang udah kalian cari, yang udah kalian cari di internet, kalian paparkan ke teman-teman yang ada di sini. Silakan. Cedera adalah kerusakan pada struktur Yang lain atau dengarkan. fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Cara penanganan: patah tulang, hentikan pendarahan, imobilisasi area yang cedera. Mic-nya dekatkan. Kompres dengan es, jangan pindahkan korban. Oke. Ya, dari pemaparan kelompok patah tulang ada yang ditanyakan? Nah, patah tulang biasanya terjadi karena apa? Nah, kecelakaan. Terus pada saat berolahraga juga bisa tuh. Kadang main bola, kadang-kadang apa? Sliding, kakinya tidak kuat, terjadi patah atau retak.
Oke, udah. Gimana? Kelompok 2 udah selesai presentasinya? Udah bagus? Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Nah, kita masuk ke kelompok terakhir. Silakan. Gita yang baca. Eliana. Oke, silakan. Baca nyaring-nyaring biar teman-teman yang lain dengar. Nah, Cedera otot. Pengertian. Cedera otot atau biasanya disebut dengan kram adalah ya, terus suatu kondisi kesehatan di mana otot tertarik secara berlebihan. Biasanya cedera otot disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat ataupun aktivitas sederhana yang dilakukan secara terus menerus. oke, lanjut sebelahnya. Kasihkan biar ngomong semuanya. Baca yang pertama. Cara penanganan. Cara penanganan. Ya, silakan teman-temannya yang lain dengarkan. Jangan asik sendiri. Lepaskan semua pakaian yang menyempit pada area otot yang tenggang. Kedua, Enggak apa, baca aja. Kedua sebelahnya. Gantian. Biar semuanya baca. lindungi otot yang tergang dari cedera lebih lanjut. Belum. Ketiga, istirahatkan otot yang tegang dan hindari aktivitas lanjutan yang berpotensi memperdarah masalah. Oke. Kasih ke kita lagi biar kita yang menyelesaikan. 4. Terapkan es di area otot yang terasa sakit. Es dipercaya ampuh sebagai obat anti inflamasi dan peredaran nyeri. Tempalan es dengan lapisan kain agar tidak langsung menyentuh kulit. Oke, dah. Jadi gimana? Kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Apa? Tanyakan langsung. Tanyakanlah, Kadek. Apa yang mau ditanyakan? Oke, kelompok 2 silakan ditanya. Apa? Bagaimana apa? Contoh kegiatan, contoh cedera otot pada sehari-hari. Nah, apa? Gimana? Saat berenang, apa? Kaki kram. Nah, kemudian saat berlari. Nah, bermain. Oke. Itu jawaban dari kelompok 3. Gimana? Udah? Oke, udah. Silahkan kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Dari ketiga kelompok yang tadi, presentasinya sudah bagus-bagus. Penanganannya udah disebutkan. Habis ini Bapak akan memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa tadi? Memar. Luka memar dapat terjadi akibat pukulan atau benturan dengan benda tumpul seperti meja, batu, dan lain-lain.
Kalau penanganannya tadi udah disebutkan oleh kelompok 1. Terus patah tulang. Nah, ini kalau patah tulang itu berarti udah parah. Nggak bisa jalan. Kalau kesleo masih bisa, paling pelan-pelan. Terus kalau patah tulang, pengertiannya adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang. Sebenarnya tulang ada 2. Patah tulang terbuka dan tertutup. Kalau terbuka dia tulangnya keluar dari kulit. Ini penanganan tulang udah. Terus cedera otot. Nama lain cedera otot apa tadi? Kelompok 3? Apa? Kram. Nah, nama lain dari cedera otot adalah kram. Oke. Itu pembelajaran dari Bapak. Minggu depan anak-anak akan masuk ke pembelajaran penanganan luka. Jadi mohon jangan lupa mengerjakan catatan untuk keseharian tuh, ya. Jangan lupa dicatat tanggal, hari, terus lukanya apa. Nggak apa-apa, mau orang tuanya, saudaranya. Nanti kalau bisa dipoto. Nah, oke? Dah, Bapak akhiri, silahkan Salsabila untuk bacakan doa. Silahkan Okta. Sebelum akhiri mata pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Okta telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Jangan lupa tugasnya ya. Kita kumpulkan nanti 2 minggu kemudian lah. Ya? Nah, enggak apa-apa, Ma. Oke, setelah ini silahkan mengganti buku yang ada di sini, kemaskan laptopnya dan masukkan ke sarungnya, kemudian taruh di ruangan Bapak. Oke? Nah, silahkan. Ya, silahkan dikemaskan. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.